Shalom. Hari ini kita akan merenungkan surat Filemon. Sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama, ayat 1 sampai 7. Paulus memberi salam kepada Filemon dan mengucapkan terima kasih atas perbuatan kasihnya. Paragraf yang kedua, ayat 8 sampai 25. Paulus memohon ampun Onesimus yang pernah lari dari Filemon dan menerima sebagai saudara kekasih. Dan dia mohon menanggungkan hutang Onesimus kepada Paulus sendiri. Kesimpulannya demikian itu. Filemon disebutkan yang kekasih, teman sekerja kami oleh Paulus. Apia adalah istrinya dan Archippus adiknya. Memang jemaat Kolose beribadah di rumah Filemon. Menurut Paulus, hidup Filemon terus dalam kasih dan iman. Itu bukan satu sisi kepada Tuhan, juga Filemon terus melakukan dengan kasih dan iman kepada sisi lain sesama. Surat ini dituliskan untuk permintaan secara pribadi, tetapi bukan tentang diri Paulus. Paulus meminta mengampuni Onesimus, hamba Filemon yang pernah lari itu. Paulus menyebut Onesimus dengan kata, anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara. Paulus juga janji akan membayar hutang Onesimus pada Filemon. Dan sekali lagi memohon kepada Filemon dengan berkata, hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Itu permohonan yang kuat dari Paulus kepada Filemon. Ajaran tentang Allah. Pertama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Kedua, Yesus Kristus menyertai kita senantiasa. Dan Paulus permohonannya ini semuanya hanya dalam kasih Allah dan sepertinya Yesus menyertai. Ajaran bagi kita. Pertama, Paulus mengucapkan syukur kepada Allah setiap kali dia mengingat Filemon dalam doa. Karena dia mendengar tentang kasihnya kepada semua orang kudus dan tentang imannya kepada Tuhan Yesus. Dan dia beroleh kegembiraan besar dan kekuatan dari kasihnya. Kedua, Paulus memohon ampun Onesimus kepada Filemon dan mohon menerima dia sebagai saudara kekasih. Ketiga, Onesimus disebutkan oleh Paulus sebagai anaknya yang kudapat selagi aku dalam penjara. Dia pernah tidak berguna bagi Filemon, tetapi sekarang sangat berguna baik bagi Filemon maupun bagi Paulus, sebab berubah dalam Yesus. Keempat, Paulus janji akan menanggungkan hutang Onesimus, tidak memohon mengampuni cuma-cuma. Ini juga sangat penting. Aplikasinya, pertama, kita harus menjadi orang yang berguna baik bagi Tuhan maupun bagi teman-teman sekitar kita. Ya, bukan hanya berguna bagi Tuhan saja, atau bukan hanya berguna bagi manusia saja. Harus jadi dua-duanya. Kedua, kalau berhutang kepada sesama atau jemaat, harus membayar. Hamba Tuhan pun harus membayar. Itu kewajiban. Dan usaha untuk menanggungkan hutang sesama yang tidak cukup konsumsi menjadi sebagai penjamin atau pengganti. Ya, hamba Tuhannya pasti tidak cukup uangnya, namun harus jaminkan untuk mereka. Dan untuk itu kita harus percaya semuanya sepertinya sesama dan saudaranya. Ketiga, menerima seorang yang kembali dalam seiman, sekalipun pernah tidak berguna dan berbuat jahat. Percayalah, dia sudah menjadi berguna. PR praktik hari ini, usahalah hari ini membayar hutang yang belum bereskan. Kalau hamba Tuhan masih ada hutang, itu tidak layak di hadapan Tuhan. Ya, janganlah lewat sehari dua hari, harus membayar. Dan lebih baiknya, sekalipun berpuasa, janganlah dapat hutang. Kedua,
Kalau ada sesama yang cukup dipercayai namun dalam kesulitan karena hutang, menolong dia sebagai penjamin. Ya, supaya menjadi penjamin, memang hamba Tuhan juga harus cukup dipercayai kepada orang-orang. Itu sangat penting. Bukan hanya secara pribadi. Itu juga salah satu prinsip rohani. Kita harus menjadi orang dipercayai. Inilah hamba Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan memberkati.